Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. KKB Papua seakan haus nyawa. Kasat Jenderal Andika Perkasa terpaksa ambil langkah berani. Simak penjelasannya berikut ini dalam Antonija TV Live. Kelompok kriminal bersenjata di Papua seakan haus nyawa. Pasalnya, saban hari mereka terus melakukan serangan tanpa kenal ampun. Hingga saat ini, tak terhitung lagi berapa nyawa yang melayang karena tindakan tersebut. Meski demikian, KKB Papua bukannya berhenti bereaksi untuk menghindari tangis duka di kalangan masyarakat. Tapi yang terjadi justru sebaliknya, mereka terus melancarkan peperangan hanya untuk tujuan yang ingin dicapai. Atas tindakan yang membabi buta dari kelompok separatis itu, Kepala Staf Angkatan Darat, Jenderal Andika Perkasa pun mengambil langkah tegas. Apalagi baru-baru ini sebanyak 4 anak buahnya yang bertugas di Pos Ramil Kisor menjadi korban kebiadaban KKB Papua. Jenderal Andika Perkasa mengatakan peristiwa gugurnya 4 prajurit TNI di Kisor menjadi pelajaran yang amat berharga. Hal ini diungkapkan Jenderal Andika Perkasa saat melakukan teleforensi pasca penyerangan Pos Komando Rayon Militer Kisor, Kabupaten Maibrat, Papua Barat. Dikatakannya, agar peristiwa semacam itu tidak terjadi lagi, maka pihaknya akan memperkuat persenjataan prajurit. Perkuatan persenjataan itu katanya akan dilakukan bagi para prajurit yang bertugas di Papua. Bahkan kata Andika Perkasa, langkah itu dilakukan pula sebagai semua prajurit TNI yang ada di tanah air. Dalam telekonferensi, Pangdam Kaswari Majen TNI 1 Nyoman Kantiasa melaporkan pula tentang kronologis kejadian di Pos Ramil Kisor. Dalam telekonferensi tersebut, Jenderal Andika Perkasa juga mengevaluasi prosedur pengamanan Pos Koramil TNI AD. Selain itu, melengkapi prajurit TNI AD dengan persenjataan terutama di daerah perbatasan yang rawan akan ancaman. Jadi senjata itu bukan indikator apapun, senjata itu hanya sebagai peralatan perorangan yang memang dimiliki oleh prajurit yang bertugas, dan itu bukan hanya di Papua Barat. Di Jawa, Jakarta sekalipun ada koramil itu membawa senjata. Oke Mas Nyoman, ya karena apa? Karena tidak bagus kalau kita tidak melakukan perubahan. Insiden kemarin sudah cukup bagi saya untuk memberikan pelajaran bagi kita, ujar Jenderal Andika Perkasa melansir dari tayangan channel YouTube TNI AD. Di kemudian harinya, Kasat kembali melakukan telekonferensi dengan Pangdam Kaswari untuk mengupdate informasi terkait arahan yang diberikan, hingga redisposisi dan rekomposisi Satgas BKO Teritorial Gelombang 4 yang akan bertugas di Koramil persiapan Kodam Kaswari. Untuk situasi lapangan di Maibrat, sementara ini wilayah Papua Barat kondusif terkendali. Jenderal Andika Perkasa akan terus memantau perkembangan dari penanganan kasus penyerangan Pos Ramil Kisor dan mempersiapkan pasukan TNI AD Satgas BKO Teritorial Gelombang 4 demi menjaga bangsa Indonesia dari ancaman keamanan dari pihak lain. Kabar terbaru menyebutkan insiden baku tembak terjadi lagi antara TNI dan kelompok kriminal bersenjata pada Minggu 26 September 2021. Dalam insiden tersebut, 1 personel Satgas Nemangkawi atas nama Baratu Anumerta Muhammad Kurniadi gugur terkena tembakan. Kepala Operasi Nemangkawi Brigjen Ramdhani Hidayat menyampaikan pihaknya akan segera mempertebal pasukan pengamanan di daerah distrik Kiwirok. Seperti dilansir dari Tribun Senyau, dalam artikel pasukan pengamanan distrik Kiwirok dipertebal pasca insiden kontak tembak KKB Papua. Ramdhani menyampaikan penebalan pasukan nantinya akan bergantung dengan tingkat kerawanannya terhadap ancaman keamanan KKB. Namun dia tidak menjelaskan jumlah pasukan yang diturunkan. Kalau jumlah dan teknisnya tergantung kerawanannya jelasnya. Ramdhani menambahkan, penebalan kekuatan pengamanan itu bertujuan agar menjaga distrik Kiwirok, Pegunungan Bintang,
tetap kondusif dan beraktivitas normal kembali. Kami lakukan langkah-langkah agar situasi menjadi kondusif dan masyarakat bisa melaksanakan aktivitas kembali, tandasnya.